Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukurmanto, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 2 Selatan, Sumatera Selatan. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi pada modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dengan memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Ada juga pengertian lain bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat guru oleh berorientasi kepada kebutuhan murid. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pemetaan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. 4. Menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan. Ada 3 aspek kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau yang disebut juga dengan readiness merupakan kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuat siap untuk memberikan respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Aspek kebutuhan belajar siswa yang kedua adalah minat murid. Merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Kebutuhan belajar murid yang terakhir adalah profil belajar murid. Mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu yang paling baik belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Sementara itu, yang mempengaruhi profil belajar murid ada 4. Yang pertama, lingkungan. Kedua, budaya. Ketiga, gaya belajar. Dan yang keempat, kecerdasan majemuk. Sementara itu, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi kemampuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru sebelumnya. Yang kelima, membaca raport di awal kelas sebelumnya. Yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostis. Ada 3 strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi yang pertama adalah diferensiasi konten. Maksudnya adalah berkaitan dengan apa yang diajarkan kepada murid. Tingkatannya bisa melalui tingkatan kesiapan, minat murid, dan profil belajar murid yang berbeda. Strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi yang kedua adalah diferensiasi proses. Maksudnya, kegiatan yang memungkinkan peserta didik berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi yang ketiga adalah berdiferensiasi produk. Maksudnya, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul yang lain? Keterkaitannya adalah modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif. Keterkaitan di modul 1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan di modul 2 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, refleksif,
mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak harus mampu mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan pada modul 1.3 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan dengan modul 1.4 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah paparan saya pada modul 2.1. Saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.